Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 1 mengenai kapasitor. Nah, apa sih kapasitor itu dan seperti apa sih kapasitor? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita akan bahas yang pertama simbol kapasitor dalam dunia elektronika. Nah, di dalam dunia elektronika atau dunia fisika, kita mengenal simbol kapasitor itu digambarkan berupa dua buah garis yang sejajar seperti yang digambarkan pada slide ini. Nah, ini adalah contoh dari simbol sebuah kapasitor. Nah, kemudian kapasitor itu kalau kita belah itu terdiri dari dua keping. Ada keping yang bermuatan positif, ada keping yang bermuatan negatif. Nah, luas kedua keping, baik keping yang positif maupun keping yang negatif itu sama luasnya. Keping yang bermuatan positif itu dihubungkan dengan baterai yang bermuatan positif, sedangkan keping yang bermuatan negatif dihubungkan dengan baterai yang bermuatan negatif, sehingga nanti di antara kedua keping ini timbul yang namanya medan listrik. Nah, medan listrik ini nanti arahnya dari muatan positifnya, kutub positif menuju kutub ke negatif. Nah, digambarkan seperti ini. Berikutnya, apa sih fungsi kapasitor? Secara umum ya, fungsi kapasitor yang paling utama adalah untuk menyimpan energi. Itu fungsi umum dari kapasitor. Nah, fungsi berikutnya ada banyak. Salah satunya mengatur frekuensi dan sinyal gelombang. Kemudian menghambat arus searah dan meneruskan arus bolak-balik. Karena yang namanya kapasitor itu tidak dapat dilalui oleh arus searah, sehingga arus searah pada kapasitor akan terhenti, sedangkan arus bolak-balik dapat ditembus oleh kapasitor. Kemudian dapat fungsi kapasitor berikutnya adalah penunda waktu atau delay timer. Jenis kapasitor, secara umum kapasitor bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang namanya kapasitor tetap, ada yang namanya kapasitor tidak tetap atau disebut juga kapasitor variabel. Kapasitor tetap itu artinya kapasitas dari kapasitor tersebut nilainya tidak berubah atau tetap. Contohnya kapasitor mika dan kapasitor keramik. Kapasitor mika itu kapasitor yang terbuat dari mika, begitupun keramik dia terbuat dari keramik. Nah, nilai kapasitor tetap ini tidak dapat kita ganti. Artinya kalau misalkan nilainya sudah 1 mikrofarad, maka tetap selamanya akan 1 mikrofarad pada kapasitor tetap. Lain halnya dengan kapasitor yang tidak tetap atau disebut juga kapasitor variabel. Contohnya seperti kapasitor aktif dan kapasitor primer. Nah, ini nilai kapasitasnya bisa kita ganti. Nah, mungkin kamu bertanya, apa sih kapasitas itu? Kapasitas itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi. Itu namanya kapasitas kapasitor. Berikutnya, nah ini sekarang penjelasan mengenai kapasitas kapasitor. Tadi sudah dijelaskan bahwa kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik. Nah, untuk menghitung kapasitas kapasitor, kita bisa menggunakan dua rumus. Ya, salah satunya yang pertama kita pakai rumus C sama dengan Q per V, di mana C besar ini artinya adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad atau disimbolkan dengan F satuannya. Q-nya di sini adalah muatannya, satuannya kulom, V-nya adalah tegangan listrik atau beda potensial dalam satuan volt. Nah, rumus ini digunakan kalau nanti diketahuinya tegangan pada soal. Rumus yang kedua untuk menghitung kapasitas kapasitor adalah C sama dengan epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Nah, C ini adalah kapasitas kapasitor di ruang hampa, artinya bahan penyekatnya itu kosong, ya, bahan penyekatnya. Epsilon 0 ya, yang disimbolkan seperti yang saya tunjuk di kursornya, epsilon ini disebut dengan permitivitas ruang hampa. Nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi nilainya itu berupa tetapan. A-nya adalah luas keping. Yang tadi jelaskan bahwa keping kapasitor itu ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Kedua keping memiliki luas yang sama. D ini adalah jarak antar
keping kapasitor. Jadi keping 1 dan keping 2 itu jaraknya namanya adalah D. Kemudian kapasitas kapasitor jika di antara keping kapasitor terdapat bahan penyekat. Nah, seperti dijelaskan tadi, yang namanya kapasitor itu terdiri dari dua keping kan, ada yang keping bermuatan positif yang ini, ada keping yang bermuatan negatif yang ini. Keping positif dihubungkan dengan yang bermuatan positif, keping negatif dihubungkan dengan yang bermuatan negatif. D ini jarak antar kepingnya. Kalau misalkan di sini tidak ada bahan penyekat, artinya di situ kosong atau berupa ruang hampa, tidak diisi apapun di antara kedua sekat ini, maka rumus untuk menghitung kapasitas kapasitor pakai rumus yang tadi, yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Namun bedanya, bagaimana kalau misalkan di antara kedua keping ini dikasih bahan penyekat, misalkan berupa kain. Nah, kalau dikasih bahan penyekat, maka kekuatan kapasitas kapasitornya akan meningkat. Sehingga untuk menghitung kapasitas kapasitor di antara dua keping ini, bisa kita pakai rumus C sama dengan epsilon R, ya, epsilon R dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. ER ini atau epsilon R ini adalah permitivitas relatif bahan. Nilainya nanti akan disebutkan di soal. Epsilon 0 itu tadi sudah dijelaskan, yaitu permitivitas ruang hampa yang nilainya selalu 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya ini luas kepingnya. Jadi luas keping 1 sama dengan luas keping yang kedua. Tidak boleh beda, ya harus sama luas kepingnya. D-nya adalah jarak antar keping kapasitor. Contohnya, sebuah kapasitor dengan kapasitas 0,1 mikrofarad. Nah, ada kata mikro. Mikro itu berarti pengalinya 10 pangkat min 6 ya. Dimuati baterai dengan tegangan 10 volt. Muatan yang tersimpan dari kapasitor tersebut adalah titik-titik. Nah, yang kita tulis dulu adalah apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui yang pertama adalah kapasitas kapasitornya yang disimbolkan dengan C besar, yaitu sama dengan 0,1 mikrofarad. 0,1 mikronya 10 pangkat min 6. Sehingga ini jadinya 0,1 kali 10 pangkat min 6 farad. Atau komanya mundur satu langkah sehingga pangkatnya menjadi 1 kali 10 pangkat min 7 farad. Nah, ini kapasitas kapasitornya. Diberi tegangan 10 volt. Ini simbolnya tegangan adalah V, ya. V-nya sama dengan 10 volt. Pertanyaannya, berapa Q-nya atau muatannya? Q-nya bisa kita hitung menggunakan rumus Q sama dengan C kali V, di mana C-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 7, V-nya adalah 10. Sehingga kalau kita kalikan, ini jadinya 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Berikutnya mengenai susunan kapasitor. Nah, susunan kapasitor itu bisa kita bedakan menjadi dua. Ada yang namanya susunan seri, ada yang namanya susunan paralel. Nah, masing-masing susunan seri dan susunan paralel itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau disusun secara seri, gambarnya seperti ini kapasitornya. Ini kapasitor 1 atau C1, ini kapasitor C2, ini kapasitor C3. Ini tidak mengalami percabangan, maka dinamakan dengan susunan seri. Lalu, kalau susunannya secara paralel, maka kita gunakan gambar seperti ini. Kalau paralel, dia mengalami percabangan, ada C1, C2, C3. Jadi diletakkan secara sejajar seperti ini dan bercabang, maka dia dikatakan susunan paralel. Nah, masing-masing pada susunan seri dan susunan paralel itu ada perbedaannya. Kalau susunan seri, muatan setiap kapasitor bernilai tetap atau bernilai sama. Berarti kalau di C1 nilainya 10 Coulomb, di C2 juga 10 Coulomb, maupun di C3 10 Coulomb. Sehingga kita bisa tulis muatan di kapasitor seri atau Qs itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, karena muatannya sama. Lain halnya kalau kita susun secara paralel, itu muatannya berbeda. Muatan di Q1 berbeda dengan muatan di C2, berbeda dengan muatan di C3. Tapi muatan totalnya kita bisa jumlahkan Q paralelnya, yaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, untuk tegangan atau beda potensial pada susunan seri, itu nilainya berbeda di setiap keping kapasitor. Sehingga tegangan di kapasitor 1 berbeda dengan tegangan di kapasitor yang kedua, berbeda pula dengan tegangan di kapasitor yang ketiga. Atau kalau kita mau menghitung tegangan total dari kapasitor ini, kita bisa pakai rumus
V seri, tegangan seri untuk kapasitor sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan kalau pada susunan paralel, nilai tegangannya akan sama. Sehingga bisa kita tulis V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, untuk menghitung kapasitas total dari rangkaian seri pada keping kapasitor, kita bisa pakai rumus 1 per CS atau C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kalau paralel cukup kita jumlahkan seluruh kapasitas kapasitornya. Atau C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Contohnya, 3 kapasitor identik dengan kapasitas 3 mikrofarad masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dalam suatu rangkaian seperti pada gambar di samping. Berapa beda potensial antara Y dan Z? Nah, cara mengerjakannya, kita harus menghitung kapasitas total dari rangkaian ini. Kalau dilihat dari gambar ini campuran antara seri dengan paralel. Jadi pertama, kita paralelkan dulu nih kapasitor yang 3 mikrofarad yang ini sama yang bawahnya. Kita paralelkan. Nah, kita lihat pembahasannya di slide berikutnya. Nah, ini ada kapasitor C1 dan kapasitor C2. Kapasitor C1 dan C2 ini kita paralelkan terlebih dahulu untuk menghitungnya. Kalau kita paralelkan, sesuai rumus yang tadi sudah dijelaskan, kalau C paralel cukup dijumlahkan. Sehingga nanti C paralelnya untuk C1 tambah C2 tinggal kita jumlahkan. C1 tambah C2. Itu sama dengan 3 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad. Hasilnya adalah 6 mikrofarad. Nah, setelah ini digabung, ini menjadi C paralel. Sehingga gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian setara dari kapasitor di atas. Sehingga C1, C2 berubah jadi CP, kemudian C3 turun ke bawah seperti ini. Nah, kemudian sekarang C paralel sama C3. Dilihat nih, yang ini C paralel sama C3, ini kita susun secara seri ya, karena tidak mengalami percabangan. Nah, kalau kita susun secara seri, pakai rumusnya 1 per C total atau CS. 1 per C seri sama dengan 1 per C paralel tadi ditambah 1 per C3 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Hingga ini jadinya 1 per 2 setelah kita jumlahkan. Atau kita balik, C totalnya adalah 2 mikrofarad. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa kapasitas totalnya sebesar 2 mikrofarad ya, kita balik. Lalu, bagaimana kita menghitung tegangannya antara Y dan Z ini, Y dan X ini? Nah, dari kita cari dulu berapa sih kapasitas totalnya dari persamaan C total sama dengan Q dibagi V. C totalnya tadi kita sudah hitung nilainya adalah 2 mikrofarad. Berarti kalau ditanya muatan, Q itu sama dengan C kali V. C-nya 2 mikrofarad, V-nya 12 volt. Kita kalikan 2 kali 12 jadinya 24 mikrofarad. Nah, ini adalah besar muatan pada masing-masing keping semula. Sehingga muatan di sini itu nilainya 24 mikrofarad. Maka kalau ditanya berapa beda potensial antara Y dan Z? Antara Y dan Z itu kan nilai dari kapasitas kapasitornya adalah 3 mikrofarad. Maka bisa kita hitung bahwa V-nya adalah Q dibagi dengan C3. Q-nya tadi sudah kita hitung 24 mikrocoulomb ya. Ini adalah muatan total yang keluar 24 mikrocoulomb dibagi dengan 3. Ini adalah kapasitas kapasitor C3. Ini kalau kita bagi 24 bagi 3 sama dengan 8 volt. Sehingga tegangan antara IX, Z, dan Y nilainya adalah 8 volt. Nah, oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.